Shalom buat kita semua, perkenalkan nama saya Rudian Imanulung dengan NIM 11S24031. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum kelima, yaitu Trees and Hash Table. Jadi pada praktikum ini kita mempelajari dua struktur data penting, yaitu binary search tree dan hash table, serta mengimplementasikannya menggunakan bahasa Java. Jadi apa sih yang kita lakukan pada praktikum ini? Jadi pada praktikum kali ini kita tidak hanya menulis kode, tetapi kita harus benar-benar memahaminya. Nah, memahami seperti bagaimana struktur tree itu bekerja, bagaimana aturan binary search tree itu diterapkan, dan bagaimana hash table menyimpan data menggunakan fungsi hash, kemudian bagaimana menyelesaikan studi kasus menggunakan kedua struktur data tersebut. Dan terakhir itu bagaimana cara kita menghitung kompleksitas waktu atau big O dari setiap operasinya. Jadi fokus praktikum ini adalah pemahaman konsep implementasi dari analisis performa seperti itu. Jadi pertama kita harus tahu apa itu binary search tree. Jadi binary search tree itu adalah struktur data ya berbentuk pohon di mana setiap node memiliki maksimal dua anak, yaitu kiri dan kanan. Kemudian aturannya sangat penting. Contohnya itu semua nilai di sebelah kiri harus lebih kecil dari root. Kemudian semua nilai di sebelah kanan harus lebih besar dari rootnya. Nah, inilah aturan yang membuat proses pencarian menjadi lebih cepat dibanding struktur data biasa. Jadi apa sih yang kita implementasikan dalam code kita? Nah, dalam code kita membuat beberapa operasi dasar seperti binary search tree. Yang pertama yaitu constructor, yaitu membuat tree kosong, insert itu menambahkan node, kemudian contains mencari nilai, kemudian ada nanti beberapa studi kasus tambahan seperti kalau kita lihat di modul seperti di sini. Kalau di modul studi kasusnya itu ada menghapus node tree, jumlah node tree, jumlah node-nya, kemudian jumlah node-nya. Kemudian juga nanti ada studi kasus untuk hash table, yaitu menemukan duplikasi dan karakter pertama yang tidak berulang gitu ya. Oke. Jadi pada insert pertama, pada insert binary search tree itu saat kita menambahkan data, jika tree kosong maka data pertama menjadi rootnya, jika tidak kosong maka kita bandingkan nilainya. Jika lebih kecil maka masuk ke kiri, jika lebih besar maka masuk ke kanan. Ya, proses ini dilakukan terus menerus sampai menemukan posisi kosong. Jadi yang penting di sini adalah kita tidak boleh melanggar aturan binary search tree-nya. Kemudian untuk contains itu untuk mencari suatu nilai, yaitu kita mulai dari root kemudian membandingkannya dengan nilai yang dicari. Nah, jika lebih kecil maka ke kiri, jika lebih besar maka ke kanan, jika sama berarti ditemukan. Karena strukturnya terurut maka pencarian lebih efisien dibanding mencari satu persatu seperti itu. Oke, jadi studi kasus pertama itu menghapus node seperti yang saya lihat di sini. Perintahnya buatlah metode baru untuk menghapus node pada tree. Posisi node yang dihapus akan digantikan oleh child dan subtree jika tersedia. Jadi itu kita menghapus node di BST atau binary search tree-nya tidak sederhana menghapus di array. Nanti ada 3 kondisi. Jika node tidak punya anak maka langsung dihapus. Nah, jika node punya satu anak digantikan oleh anaknya. Kemudian jika node-nya punya 2 anak maka digantikan dengan nilai terkecil dari subtree yang di kanan. Nah, kenapa harus nilai terkecil dari kanan? Karena itu menjaga aturan binary search tree supaya tetap benar. Hal ini menunjukkan bahwa struktur data tree memiliki logika yang lebih kompleks dibanding struktur linear. Jadi, sebentar. Oke, lanjut. Di sini sudah saya buat laporannya. Nah, itu menghapus node tree, ya buatlah metode baru untuk menghapus node pada tree. Posisi yang dihapus node digantikan. Jadi sudah saya implementasikan di sini di binary search. Ya juga kita lihat di VS Code. Ini sudah saya implementasikan. Nah, untuk menjalankannya kita butuh perintah di apps-nya. Jadi nanti tiap studi kasus perintah di app ini berubah-berubah. Jadi saya sudah menyiapkannya sebelumnya. Nah, kita akan coba nge-run dan menganalisis hasilnya. Coba kita run untuk apa ya?
tadi untuk hapus note tadi. Ini untuk siap-siapkan dulunya. Apa ini? Oke, kita gantikan dulu. Ini hapus saja. Dan page mungkin agak ngelag sedikit. Oke, ini akan jalan untuk menghapus note-nya. Kemudian mungkin saya agak lupa, saya akan suruh dulu. Oke, penjelasannya oke. Jadi inilah salah satu contohnya hasil stadiran. Jadi jumlah notenya itu 7, jumlah leaf note itu ada 4. Jika menghapus leaf note-nya, jika menghapus leaf note 18, maka sisa 2. Seperti ini, menghapus note dengan satu anak 21. Oke, jika jumlah note setelah penghapusan itu 4, jumlah leaf note setelah penghapusan itu ada 2. Demikian. Oke, selanjutnya kita akan ke studi kasus nomor 2, itu menentukan berapa jumlah not pada jumlah not. Jadi perintahnya itu kita disuruh untuk membuat metode baru untuk menghitung jumlah keseluruhan not pada tree-nya. Oke, mungkin di sini juga saya sudah mengimplementasikannya dalam Java. Untuk pertama tadi, untuk studi kasus pertama tadi yang hapus tree. Nah, ini tadi pada kelas binary-nya, ini pada kelas f.java-nya, dan ini hasil diterminalkan. Jadi kita analisis, ada metode remove, yaitu dia bekerja dengan memanggil metode recursive remove node untuk menelusuri dan menemukan node yang akan dihapus sesuai dengan aturan BST atau binary search tree, yaitu nilai yang lebih kecil dari root berada di subtree kiri dan nilai yang lebih besar berada di subtree kanan. Jadi pada proses penghapusan node terdapat 3 kondisi utama seperti yang saya jelaskan tadi. Jika node tidak memiliki child atau leaf node, maka node langsung dihapus dengan memberikan null. Nah, jika node memiliki satu child, maka posisi node tersebut digantikan oleh child yang dimilikinya. Kemudian yang kondisi yang ketiga itu jika node memiliki 2 child, maka nilai kode digantikan oleh nilai terkecil dari subtree kanan. Jadi selanjutnya juga ada metode find mean value. Nah, ini digunakan untuk mencari nilai terkecil pada subtree kanan dengan cara menelusuri node paling kiri hingga tidak memiliki child kiri lagi. Kemudian kompleksitas waktunya dari metode remove bergantung pada tinggi si tree. Kemudian pada kondisi tree seimbang atau balance tree, maka kompleksitas waktunya itu adalah O log n, karena proses pencarian dilakukan dengan membagi ruang pencarian menjadi 2 bagian. Kemudian kita akan melanjut ke studi kasus BST yang kedua, itu jumlah node. Sebelumnya juga saya sudah implementasikan di sini. Kemungkinan kita akan langsung jalankan saja. Kita ganti app-nya dulu untuk jumlah node. Ini untuk menjalankannya, jadi perintah di app itu harus kita ganti-ganti. Kemudian kita mvn clean lagi, mvn clean package, kita run ulang. Sabar. Iya, di sini kan jumlah node kita buat. Iya, sorry. Ini harusnya nggak ada. Harusnya bisa. vn clean package. Kita tentang ini. Nah, jalan dia. Jadi jumlah seluruh node setelah penghapusan itu ada 6. Jadi tadi jumlah
itu ada sebenarnya 7, jadi setelah penghapusan menjadi 6 gitu. Ini juga kita akan coba analisis di pada laprak saya. Mana lapraknya? Oh ini ya. Nah, ini tadi kan kita disuruh membuat metode baru untuk menghitung jumlah keseluruhan not pada tree. Jadi udah diimplementasikan di kelas binary BST atau binary search tree. Juga ada perintah perintah F-nya juga udah diubah tadi. Nah, ini setelah dijelaskan tadi sesuai dengan kita jalankan tadi. Jadi kita sekarang analisisnya. Jadi terdapat metode count nodes yang berfungsi untuk menghitung jumlah seluruh node yang terdapat di dalam binary search tree BST. Jadi metode ini bekerja dengan memanggil metode rekursif, yaitu count node rekursif yang memulai proses perhitungan dari root hingga ke seluruh subtree kiri dan kanan. Jadi proses perhitungan digunakan pendekatan rekursif dengan konsep divide and conquer, yaitu setiap node yang tidak bernilai atau nol akan dihitung sebagai satu, kemudian ditambahkan dengan jumlah node dari subtree kiri dan subtree kanan. Nah, jika node bernilai nol, maka metode akan memberikan nilai nol sebagai kondisi dasar atau base case-nya. Nah, dengan pendekatan rekursif tersebut, seluruh struktur T akan ditelusuri secara menyeluruh menggunakan pola traversal atau pre-order secara logika perhitungan. Hal ini menjamin bahwa setiap node hanya dikunjungi satu kali dan tidak ada node yang terlewat dalam proses penghitungan. Jadi hasil output dari program akan menampilkan jumlah total node yang ada dalam tree. Misalnya jika terdapat 7 nilai yang berhasil dimasukkan menggunakan metode insert, maka metode count nodes akan memberikan nilai 7 yang menunjukkan bahwa seluruh node dalam tree telah dihitung dengan benar. Nah, untuk kompleksitas waktu dari metode count nodes ini adalah 0n. ON. Jadi karena setiap node dalam tree dikunjungi terdapat satu kali, sedangkan kompleksitas ruang atau space complexity-nya adalah OH, di mana H adalah tinggi tree karena penggunaan rekursif menyebabkan penyimpanan sementara pada call stack sesuai dengan kedalaman tree-nya. Jadi pada tree seimbang kompleksitas ruang menjadi O log n, sedangkan pada kondisi terburuk tree tidak seimbang dapat mencapai ON. Oke, selanjutnya pada studi kasus BST yang ketiga itu ada jumlah daun. Jadi kita disuruh membuat metode baru untuk menghitung jumlah daun pada tree-nya. Nah, ini juga sudah saya implementasikan pada Visual Studio Code saya. Sudah terdapat di sini, sudah diimplementasikan pada kelas BST, juga di app.java juga. Coba kita run aja. Tadi jumlah daun ya. Jumlah daun. Nah, ini untuk app-nya jumlah daun. Saya sudah coba. Mungkin akan saya jalankan ulang. Di sini tadi errornya kali ini. Oke, kita coba jalankan. Oke. npm package 2 kali. Sorry. Harusnya nggak itu. Oke. Nah, ini tadi perintahnya baru untuk jumlah dalam pada tree. Nah, jumlah leaf node setelah penghapusan itu ada 3. Jadi sesuai yang kita analisis, inilah terminalnya. Coba kita analisis. Sudah saya buat analisisnya tadi di laprak saya. Nah, ini hasil laprak saya. Ini tadi terminalnya mungkin sama jika kita lihat, perhatikan. Nah, oke, jadi untuk analisis terminalnya di sini terdapat metode count leaf nodes yang digunakan untuk menghitung jumlah daun atau leaf node dalam binary search tree atau BST. Jadi metode ini memanggil metode rekursif. Jadi count leaf node rekursif atau node yang menelusuri seluruh node mulai dari root hingga subtree paling bawahnya. Jadi kondisi dasar atau base case terjadi ketika node bernilai 0, maka metode mengembalikan 0 karena tidak ada node yang dapat dihitung. Nah, jika suatu node tidak memiliki child kiri dan child kanan, maka node tersebut merupakan daun dan metode mengembalikan nilai 1. Nah, jika node memiliki minimal 1 child, maka metode akan memanggil diri sendiri pada subtree kiri dan subtree kanan, kemudian menjumlahkan hasil dari kedua pemanggilan tersebut. Dengan cara ini,
Seluruh node dalam tree diperiksa untuk menentukan apakah termasuk daun atau bukan. Nah, berdasarkan struktur tree pada program atau pada app kita yang kita kasih tadi, ya, leaf node pada tree tersebut adalah 20, 40, 60, dan 80, sehingga jumlah daun yang dihasilkan oleh metode count leaf nodes adalah 4. Nah, seperti pada terminal tadi, 24. Jadi setelah dilakukan remove 20, maka struktur tree berubah dari dan leaf node menjadi 40, 60, dan 80, sehingga jumlah daun berubah menjadi 3. Nah, setelah menghapus leaf node 20, maka jumlah node setelah penghapusan itu 3. Ini. Oke. Nah, untuk kompleksitas waktu dari metode count leaf nodes ini adalah ON, karena setiap node dalam tree dikunjungi setiap waktu setiap kali, seperti itulah. Oke, mungkin uh, sampai situ untuk bagian studi kasus BST. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus stable. Oke, selanjutnya kita masuk ke stable. Jadi sebenarnya kita harus tahu apa itu hash table. Jadi hash table itu adalah struktur data yang menyimpan data bentuk pasangan key dan value. Apa ini? Key dan value. Jadi ini berbeda dengan binary search tree yang tadi yang terstruktur secara hierarki. Nah, hash table ini menggunakan fungsi hash untuk menentukan lokasi penyimpanan dalam array. Jadi keunggulannya adalah pencarian bisa sangat cepat ya. Jadi pada hash table ini fungsi-fungsi yang kita implementasikan itu ada constructor, yaitu membuat array bucket, kemudian hash function, kemudian set untuk menyimpan data, get mengambil data, case mengambil semua key, dan terdapat studi kasus pada dua ini. Nah, hash function apa sih fungsinya? Jadi fungsi hash ini bertugas mengubah key menjadi index array. Jadi prosesnya itu nanti mengubah setiap karakter menjadi nilai ASCII, kemudian menghitung total tertentu menggunakan modulus agar indeks tidak keluar dari size array-nya, ukuran array-nya. Jadi inilah yang menentukan di bucket mana nanti data itu disimpan. Gitu. Jadi yang pertama ada studi kasus pada hash table itu ada kita disuruh untuk temukan duplikasi. Nah, diberikan sebuah array, temukanlah nilai duplikatnya dengan memanfaatkan hash table. Contoh, ini contohnya 3, 3, 4, 2, 7, 8, 1, 2, seperti itu. Hasilnya 32. Untuk hash table ya. Mungkin saya menggunakan data yang berbeda tadi. Oke. Oh ya, sebelumnya saya juga udah implementasikan untuk stable itu temukan duplikasi, sudah diimplementasikan pada kelas stable, kemudian di app Java-nya juga udah saya buat perintahnya, kemudian ini hasil terminalnya. Mungkin untuk memastikan kita bisa ulang, iya ulang, tapi datanya tidak sesuai dengan contoh ya, saya buat berbeda. Oke, kita coba ngerunning. Kok dua kali yang fan clean, agak sorry. Oke, kita panggil folder yang kita ingin jalankan. Nah, kita masukkan tadi data array-nya itu ada 1, 3, 4, 2, 2, 5, 3, 6, 1. Nah, secara tulisan juga kita bisa mengetahui bahwa ada beberapa elemen yang duplikat di sini, seperti angka 2 terdapat 2, angka 2 itu terdapat 2, kemudian angka 3 itu terdapat 2 juga, kemudian angka 1 terdapat 2 juga. Maka outputnya atau elemen yang duplikat itu hasil program mengeluarkan itu 2, 3, 1. Seperti itu. Soalnya dia nanti pertama ngecek satu itu, kemudian dicek baris objek selanjutnya dia menemukan elemen mana yang terlebih dahulu duplikat, maka itu yang dihasilkan pertama, seperti itu. Oke, selanjutnya pada berapa menit ya. Selanjutnya pada studi constructor mungkin ya.
itu karakter pertama yang tidak berulang. Jadi diberikan sebuah string, temukanlah karakter pertama yang tidak berulang dengan memanfaatkan histable, contohnya Abdullah. Contoh, tapi saya tidak menggunakan Abdullah, nanti saya menggunakan nama saya saja, Erwin. Jadi hasilnya adalah B karena karakter pertama yang tidak berulang itu B. Itu. Oke, mungkin ini juga sudah saya implementasikan di sini di kelas stable, Java-nya juga, dan ini hasil runningnya juga. Mungkin saya akan jalankan ulang. Untuk app-nya juga udah saya persiapkan sebelumnya. Stable. Oke, ini kita hapus saja, nanti menyebabkan error pula. Kita run. Oke, kita run lagi. Nah, ini jika kita perhatikan input yang saya kasih itu RWIIN, saya sengaja ngasih ini. Nah, karakter pertama yang tidak berulang itu R karena apa? Ya karena tidak berulang. Itu karakter pertama yang ditemukan dan dia tidak duplikat, tidak berulang. Itu tadi ada 3 kali perulangan, itu ada 2 kali, N itu terakhir. Karena yang kita cari itu yang pertama dapat, maka dia hanya menampilkan R doang. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan pada praktikum kali ini. Jadi kita bisa menarik kesimpulan pada praktikum ini, ya kita harus memahami bahwa binary search tree itu cocok untuk data yang terurut dan membutuhkan traversal. Kemudian hastable itu sangat cocok untuk pencarian berbasis K. Kemudian struktur data mempengaruhi efisiensi program secara signifikan. Kemudian analisis Big O penting untuk mengetahui platform algoritmanya. Kemudian studi kasus yang kita kerjakan tadi itu sangat membantu kita memahami penerapan nyata untuk struktur datanya. Jadi secara keseluruhan praktikum ini melatih pemahaman konsep, logika, berpikir rekursif, serta analisis kompleksitas kita. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.